Elimination Chamber udah jadi bagian penting WWE selama lebih dari 15 tahun. Debut sebagai acara premium di tahun 2010, pertandingan ini langsung jadi salah satu perhentian paling penting di jalan menuju WrestleMania. Selama bertahun-tahun, kita udah lihat pertarungan legendaris, kejutan besar, dan pertandingan klasik yang gak akan dilupakan. Dan bukan cuma di pertandingan Chamber-nya aja. Dari perebutan gelar yang penuh drama sampai pertandingan dendam yang mencuri perhatian, ini dia 10 pertandingan terbaik di sejarah Elimination Chamber. Yang ke-10, Edge versus Drew McIntyre versus Rey Mysterio versus Wade Barrett versus Big Show versus Kane, Elimination Chamber tahun 2011. Kalau ngomongin Elimination Chamber di era PG yang brutal, yang satu ini pasti harus masuk ke list. Edge harus mempertahankan gelar World Heavyweight Championship. Emang sih hasil akhirnya emang cukup bisa ditebak, tapi momen-momen terakhir antara Edge dan Rey Mysterio benar-benar bikin penonton mikir kalau Rey mungkin bisa menang. Ini salah satu pertandingan Chamber yang solid banget dengan banyak aksi yang keren dan jadi cara yang sempurna buat membangun jalan terakhir Edge menuju WrestleMania sebelum pensiun yang pertama. Yang ke-9, Randy Orton versus Christian versus Daniel Bryan versus Cesaro versus Sheamus versus John Cena, Elimination Chamber tahun 2014. Pertandingan ini punya aksi di ring yang top, storytelling yang cerdas, dan penonton yang luar biasa. Apalagi gara-gara mereka sepenuhnya mendukung Daniel Bryan. Sebuah tanda besar buat apa yang bakal terjadi di WrestleMania 30. Cesaro tampil luar biasa di sini, sementara Cena, Sheamus, dan Christian juga memainkan peran mereka dengan baik. Tapi yang jadi bintang paling bersinar jelas Daniel Bryan, yang tampil gila-gilaan di dalam Chamber. Sayangnya, pertandingan ini lebih diingat karena endingnya yang anti klimaks. Kane samur tangan buat bantu Randy Orton menang. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang, itu semua bagian dari cerita yang lebih besar. Daniel terus-terusan dicurangi, sampai akhirnya dia membalas dendam di panggung terbesar WWE. Jadi ya, waktu itu nyebelin, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, ternyata worth it banget. Yang ke-8, Logan Paul versus Kevin Owens versus Randy Orton versus Drew McIntyre versus LA Knight versus Bobby Lashley, Elimination Chamber tahun 2024. Yang bikin pertandingan ini spesial adalah cerita-cerita kecil di dalamnya. Logan Paul dan Kevin Owens lanjutin perang pribadi mereka, Randy Orton seperti biasa tampil gahar, dan kejutan terbesar datang dari AJ Styles yang muncul buat ngehancurin peluang LA Knight. Reaksi penonton pecah banget. Inti dari pertandingan ini adalah buat ngeset panggung WrestleMania dan mereka berhasil melakukannya dengan sangat baik. Walaupun Drew McIntyre udah jelas bakal menang, perjalanan menuju ke sana itu seru banget buat ditonton. Yang ke-7, Austin Theory versus Seth Rollins versus Bronson Reed versus Johnny Gargano versus Montez Ford versus Damian Priest, Elimination Chamber tahun 2023. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gelar United States Championship dipertahankan di dalam Elimination Chamber. Seth Rollins jelas bintang terbesar di pertandingan ini, tapi Montez Ford nyolong perhatian dengan atletisme yang gila. Bronson Reed kelihatan kayak tank yang gak bisa dihentikan, dan Johnny Gargano ngingetin semua orang kalau dia salah satu pegulat teknis terbaik di WWE. Endingnya ya agak mengecewakan sih, soalnya Austin Theory menang lagi gara-gara campur tangan Logan Paul. Tapi meskipun hasil akhirnya kurang memuaskan, pertandingannya sendiri tetap luar biasa. Yang ke-6, Daniel Bryan versus Drew Gulak, Elimination Chamber tahun 2020. Kadang kalian gak butuh stipulasi gila atau struktur baja buat nyuri perhatian. Kamu tuh cuma butuh 2 pegulat yang mau kerja keras di atas ring. Daniel Bryan lawan Drew Gulak ini adalah salah satu pertandingan teknik terbaik yang pernah WWE sajikan dalam beberapa tahun terakhir. Ceritanya simple. Daniel pengen ngetes Gulak, dan Gulak pengen buktiin kalau dia bisa bertarung sejajar dengan salah satu pegulat teknis terbaik sepanjang masa. Sebuah pertunjukan gulat mat wrestling yang penuh dengan submission brutal, pukulan keras, dan build-up yang bikin penonton makin lama makin kepancing emosinya. Bryan akhirnya menang sesuai ekspektasi, tapi dua-duanya keluar dari pertandingan ini dengan status yang lebih besar dari sebelumnya. Ini bukan pertandingan penuh spot high flying atau pertarungan hardcore, ini murni wrestling yang berkualitas tinggi. Yang kelima, John Cena versus AJ Styles versus Bray Wyatt versus Dean Ambrose versus Baron Corbin versus The Miz, Elimination Chamber tahun 2017. Elimination Chamber tahun 2017 bersejarah karena 2 alasan besar. Pertama, ini adalah debut desain baru struktur chamber yang lebih modern. Kedua,
Ini adalah malam di mana Bray Wyatt akhirnya memenangkan WWE Championship dalam salah satu kemenangan yang paling memuaskan sepanjang karirnya. Pertandingannya sendiri gila banget. AJ Styles dan John Cena tampil dengan aksi khas mereka. Dean Ambrose bawa energi liarnya seperti biasa, dan Baron Corbin punya salah satu penampilan terbaiknya di WWE. Sementara itu, The Miz memainkan peran heel liciknya dengan sempurna. Tapi bagian terbaiknya terjadi di momen terakhir, waktu tersisa Bray Wyatt versus AJ Styles versus John Cena. Penonton langsung heboh pas Bray Wyatt berhasil pin Cena bersih, pemandangan yang jarang terjadi. Dan setelah final sequence yang keren banget, Bray banting Styles dengan Sister Abigail dan memenangkan WWE Championship di tengah sorakan dari penonton. Ini adalah momen yang udah dibangun bertahun-tahun buat Bray Wyatt, membuktikan kalau dia layak ada di puncak. Meskipun WWE akhirnya nggak benar-benar memanfaatkan momentumnya dengan baik. Yang keempat, John Cena versus Kevin Owens, Elimination Chamber tahun 2015. Debut Kevin Owens di main roster bukan cuma bagus, ini legendaris. Owens gak diperlakukan kayak pendatang baru. Dia langsung ditampilkan sebagai seseorang yang pantas ada di level tertinggi sejak hari pertama. Owens dan Cena punya chemistry yang gokil di ring dan storytellingnya keren banget. Owens selalu punya counter buat setiap serangan Cena. Dan momen yang paling mengejutkan, jelas waktu Owens ngepin Cena bersih setelah bantingkan pop-up powerbomb. Gak ada gangguan, gak ada ending curang, cuma kemenangan bersih atas salah satu bintang terbesar WWE. Ini bukan cuma pertandingan hebat, ini adalah pernyataan besar. Salah satu debut terbaik di sejarah main roster WWE, yang langsung bikin Kevin Owens jadi bintang di level main event. Yang ketiga, Sami Zayn versus Roman Reigns Elimination Chamber tahun 2023. Pertandingan ini bukan cuma soal gulat, ini soal emosi. Begitu Sami Zayn masuk ke arena, penonton langsung meledak. Energi di pertandingan ini benar-benar gila, bikin ini jadi salah satu main event paling emosional dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingannya sendiri dibangun dengan lambat. Roman awalnya cuma main-main, ngejek Sami, nampar dia, bahkan ngehina keluarganya yang duduk di ringside. Tapi begitu Sami mulai lawan balik, pertandingannya langsung jadi kacau. Near fall demi near fall bikin penonton percaya kalau keajaiban bisa terjadi. Mungkin Sami bisa mengalahkan The Tribal Chief. Tapi sayangnya, Roman akhirnya menang, dan atmosfer di arena langsung berubah drastis. Dari kegembiraan jadi patah hati. Meskipun hasilnya mengecewakan, pertandingan ini berhasil bikin Sami Zayn terlihat seperti megastar dan makin memperkuat storyline Bloodline yang udah legendaris. Yang kedua, Daniel Bryan versus AJ Styles versus Kofi Kingston versus Randy Orton versus Samoa Joe versus Jeff Hardy, Elimination Chamber tahun 2019. Lahirnya Kofi Mania. Pertandingan ini sebenarnya udah full dengan para pegulat top. Semua peserta tampil luar biasa, tapi sorotan utama jatuh ke Kofi Kingston. Setelah menggantikan Mustafa Ali, Kofi benar-benar tampil luar biasa, bertahan sampai akhir dan tersisa 1 lawan 1 dengan Daniel Bryan. Yang terjadi setelah itu adalah salah satu closing stretch terbaik dalam sejarah Elimination Chamber. Pertarungan back and forth, counter keren, dan reaksi penonton yang benar-benar gila. Setiap kali Kofi hampir menang, penonton percaya kalau ini bakal jadi momen ajaib. Walaupun Daniel Bryan yang akhirnya menang, pertandingan ini berhasil ngedorong Kofi Kingston ke main event WrestleMania 35, di mana dia akhirnya memenangkan WWE Championship dalam salah satu feel-good moment terbaik dalam sejarah WWE. Pertandingan ini adalah salah satu Elimination Chamber terbaik, bukan cuma karena aksinya, tapi juga karena storytelling dan emosi yang bikin semua orang ingat seumur hidup. Yang pertama, The Shield versus The Wyatt Family Elimination Chamber tahun 2014. Dan sekarang kita sampai di pertandingan terbaik dalam sejarah acara Premium Elimination Chamber. Perang 6 orang antara The Shield dan The Wyatt Family. Begitu pertandingan ini diumumkan, semua orang tahu kalau ini bakal spesial. The Shield lagi di puncak sebagai trio paling dominan di WWE, sementara The Wyatt Family juga nggak kalah ganas. Kedua tim ini belum pernah ketemu sebelumnya, dan tensi di antara mereka udah tinggi banget sebelum pertandingan ini dimulai. Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran brutal, penuh aksi dan chaos total. Akhir pertandingannya benar-benar gila, tubuh berterbangan kemana-mana, near fall bikin penonton menjerit, dan akhirnya The Wyatt Family yang keluar sebagai pemenang. Pertandingan ini adalah semua yang fans inginkan, bahkan lebih dari itu. Ini bukan cuma salah satu pertandingan Elimination Chamber terbaik, ini salah satu pertandingan six-man tag terbaik yang pernah ada di WWE. Dan itu dia
10 pertandingan terbaik dalam sejarah Elimination Chamber. Pertandingan mana nih yang jadi favorit kalian? Ada nggak yang menurut kalian harus masuk ke list ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we